Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriskia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang belajar. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu belajar? Nah, belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu yang berarti memperoleh kepandaian atau ilmu, sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris itu merupakan memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan. Menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingatkan, dan mendapatkan informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Morgan, dia mengemukakan bahwasanya belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang kedua yaitu menurut L.C. Crow and A. Crow, dia mengemukakan pendapat bahwasanya mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan atau dipertimbangkan. Jadi pada hakikatnya belajar adalah proses penugasan tertentu suatu yang dipelajari. Penugasan tersebut dapat berupa pemahaman, merasakan, dan dapat melakukan sesuatu. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan belajar? Yes, yang pastinya sudah mengerti dong ya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Teman-teman sudah mengetahuinya kan apa itu faktor internal? Ya, dari dalam diri seorang anak. Jadi faktor internal ini dapat berupa fisik dan fisiologis. Nah, ketika fisik dari seorang anak maupun psikologis dari seorang anak itu kurang memadai, maksudnya misalnya dari mata, kecerdasan, sikap, dan bakat, bahkan motivasi seorang anak itu kurang, maka itu akan dapat mempengaruhi proses belajar seorang anak. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu dari luar. Nah, faktor eksternal ini cenderung dapat mempengaruhi belajar seorang anak. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan sekolah, yang kedua faktor dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan masyarakat. Nah, ketika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi, maksudnya tidak mendukung bagi seorang individu untuk belajar, maka akan dapat sangat mempengaruhi proses belajar seorang anak. Next, ke poin yang selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu teori-teori tentang belajar. Nah, di sini saya mendapatkan dua teori tentang belajar. Yang pertama teori condition dan yang kedua yaitu teori psikologi Gestalt. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.